Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Amanda Putri dari kelas 1D, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang menghindari plagiat dengan cara mengutip dan meringkas dengan benar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk menghindari plagiarisme atau plagiat dengan cara mengutip dan meringkas dengan benar. Sebelumnya, apa sih plagiat itu? Plagiat adalah penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Di dunia pendidikan, pelaku plagiat dapat mendapat hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah atau universitasnya. Apa saja yang termasuk ruang lingkup plagiat? 1. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang kedua, menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. 3. Menggunakan fakta atau data informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Yang keempat, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Kelima, melakukan parafrase atau mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya, tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang keenam, menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak orang lain seolah-olah sebagai karyanya sendiri. Tipe-tipe plagiat yaitu 1. Plagiat kata demi kata, artinya penulis menggunakan kata-kata penulis lain tanpa menyebutkan sumbernya. 2. Plagiat atas sumber, artinya penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup tanpa menyebutkan identitas sumbernya. Dan yang ketiga, plagiat kepengarangan, artinya penulis mengaku sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Mengapa plagiat bisa terjadi? Mungkin yang pertama, terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang menjadi beban tanggung jawabnya, sehingga terdorong untuk copy-paste atas karya orang lain. Yang kedua, rendahnya minat baca dan minat melakukan analisis terhadap sumber referensi yang dimiliki. Ketiga, kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Tips-tips menulis agar terhindar dari plagiarisme. Yang pertama, tentukan buku yang hendak kita baca. Yang kedua, sediakan beberapa kertas kecil seukuran saku dan satukan dengan penjepit. Yang ketiga, tulis judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, dan jumlah halaman pada kertas kecil paling depan. Yang keempat, sembari membaca buku, salin ide utama yang kita dapatkan pada kertas-kertas kecil tersebut. Yang kelima, setelah selesai membaca buku, kita fokus pada catatan kita. Ketika menulis artikel, maka jika ingin mengganti dari buku yang telah dibaca, fokuslah pada kertas catatan. Yang terakhir, kembangkan kalimat kita sendiri ya dari catatan yang kita buat tadi. Dalam menghindari tindak plagiarisme atau plagiat, seorang penulis haruslah secara jujur mencantumkan yaitu yang ke-1, ide dan gagasan orang lain, yang kedua, teori orang lain, dan yang ketiga, temuan orang lain, yang keempat, hasil riset, yang kelima, ucapan langsung, dan yang keenam, fakta dan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber, yang ketujuh, parafrase informasi, dan yang terakhir, statistik yang dikeluarkan lembaga atau badan instansi. Menulis karya berupa pendapat dengan segala ragam rujukan dan uraiannya yang menjelaskan gagasan tersebut mensyaratkan
seseorang terlepas dari plagiat, menghindarkan diri dari tindakan plagiat yang tidak disadari oleh para penulis, menuntut diri mereka untuk mengutip gagasan orang lain atau melakukan parafrasa. Oleh karena itu, para penulis karya ilmiah, contohnya, disarankan dapat mengikuti prinsip-prinsip kutipan secara umum. Cara menghindari plagiarisme atau plagiat, yaitu dengan cara mengutip. Mengutip adalah gagasan, ide ataupun pendapat yang diambil dari berbagai sumber. Pengulangan satu ekspresi sebagai bagian dari yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya dan ditandai oleh tanda kutip. Kutipan dibagi menjadi dua bagian, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang sama persis dengan teks aslinya. Tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah atau merugikan, kita beri tanda titik-titik yang artinya kita sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Untuk kutipan singkat, gunakan tanda petik untuk menunjukkan bahwa ini adalah kata-kata orang lain. Selanjutnya, ada kutipan tidak langsung, merupakan kutipan yang hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Dalam hal ini, pengutip diperbolehkan mengubah kalimat gagasan penulis dengan bahasa pengutip dengan syarat tidak mengubah makna dari gagasan tersebut. Oleh karena itu, pengutip bertanggung jawab atas kutipannya sendiri. Menurut Kamus Cambridge, bahwasanya kutipan merupakan usaha penulis dengan tujuan merujuk gagasan orang lain sebagai bukti, memperkuat apa yang telah disampaikan oleh penulis. Selain itu, Manual Publication of APA 2010 halaman 170-172 mengarahkan penulis yang mengutip pendapat orang lain untuk melakukan beberapa hal, di antaranya yaitu menggunakan tanda petik jika mengutip pendapat orang lain kurang dari 40 kata, menyebutkan nama penulisnya, menunjukkan tahun penerbitan tulisan, dan menyediakan secara detail halaman yang menyampaikan kutipannya tersebut. Selanjutnya, dengan meringkas. Meringkas sendiri adalah proses pengambilan kesimpulan atau ringkasan dari sebuah teks hanya dengan mencuplik poin-poin pentingnya saja. Ringkasan harus singkat, lengkap, dan objektif dengan cara membaca bagian-bagiannya dengan hati-hati agar menghasilkan suatu ringkasan yang bagus. Meringkas juga adalah suatu kemampuan menghasilkan bentuk bahasa yang ringkas dari informasi yang ada. Dalam meringkas ini, terdapat tidak hanya unsur-unsur yang pentingnya saja, melainkan tetap memelihara urutan-urutan informasi hasilnya. Bagaimana sih caranya meringkas? Mulailah dengan membaca teks dan menyoroti poin utama saat kita membaca. Baca ulang teks dan buat catatan tentang poin utama, tinggalkan contoh, bukti, dan lain-lain. Tanpa teks, tulis ulang catatan kita dengan kata-kata kita sendiri, nyatakan kembali ide utama di awal ringkasan, tambahkan semua poin utama, sertakan kesimpulan atau temuan akhir dari pekerjaan tersebut. Yang terakhir, sertakan kutipan dalam teks dengan gaya performatan yang diharapkan, APA, MLA, dan lain-lain. Jadi dapat saya simpulkan, jangan coba-coba untuk menjiplak karya orang lain, karena itu hanya akan menjatuhkan harga diri kita sendiri. Hargailah karya orang lain, sebagaimana kita juga ingin dihargai orang lain. Kalau memang harus menyalin, gantilah dengan kata-kata sendiri, kemudian sebut dan tuliskan identitas sumbernya. Apapun alasan seseorang melakukan tindakan plagiat,
bukanlah suatu pembenaran atas tindakannya tersebut. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menyimak dan mendengarkan bagaimana caranya untuk menghindari plagiat dengan cara mengutip dan mengeringkas dengan benar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kata-kata yang salah atau tulisan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.